Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang disyarah oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas 5 jenis atau 5 kategori ya hubungan antara amalan dengan niat. Yang pertama adalah man amila amalan kutiba lahu ajrun. Barang siapa hubungan antara amalan dengan hubungan antara amalan niat dan pahala ya. Man amila amalan kutiba lahu ajrun. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang melakukan amalan tertentu, tentunya disertai dengan niat, maka akan dituliskan baginya pahala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waman syara'a fihi wa lam yukmilhu kutiba lahu ajrun. Seseorang yang memulai mengerjakan amalan dan dia tentunya berniat mengharapkan ridha Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena suatu uzur tertentu dia tidak bisa menyelesaikannya, menyempurnakan amalan tersebut, menyelesaikan amalan tersebut, maka tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melengkapi amalan tersebut. Ini di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man nasha'a min amalihi wa illam yakun ala balihi hinal fi'l kutiba lahu ajrun. Seseorang yang melakukan suatu amalan, dia berniat hanya untuk mengerjakan amalan tersebut begitu ya. Akan tapi kemudian amalan tersebut nanti ada buahnya. Buahnya tersebut ketika dia bahkan tidak kepikiran sama sekali, wa illam yakun ala balihi hinal fi'l, berarti dia tidak berniat atas adanya buah tersebut, tetapi itu adalah buah dari amalannya, tetap kutiba lahu ajrun, tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas buah dari amalannya tersebut. Yang keempat, wa makana yaf'aluhu wa tarakahu li uzrin yuktabu lahu ajrun. Seseorang yang dia terbiasa melakukan suatu amalan, kemudian dia tiba-tiba dia tidak bisa mengerjakannya karena suatu uzur, maka akan diberikan pahala baginya, ya, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebagaimana biasanya dia melakukan amalan tersebut. Kemudian yang kelima, wa matamannahu wa lam yaqdir alaihi kutiba lahu bihi ajrun walakin ajrun niyati faqat la ajrul amal. Seseorang yang berharap, dia berniat melakukan sesuatu, akan tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia berniat saja tapi tidak mampu untuk mengamalkannya. Maka orang seperti ini diberikan juga pahala, akan tapi pahala niat saja, bukan pahala amalan. Jadi 5 kategori ini adalah 5 kategori ya hubungan antara amalan, niat dengan pahala. Wa dalilu ala annahu ajrun niyati faqat. Dalil bahwa di kategori yang kelima ini dia hanyalah mendapatkan pahala niat saja. Annal fuqara lamma ja'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashkun qalu ya Rasulullah sabaqa ahlud dusuri bil ujur wad darajatul ula thumma bil ujur wad darajatil ula thumma dzakaru annahum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik fa akhbarahum an yusabbihu wa yahmadu wa yukabbiru 33 dubura kulli salatin wa annahum bidzalika yudrikuna man sabaqahum. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat yang fuqara, para sahabat yang miskin. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, mereka komplain, mereka mengeluh, ya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mendahului kami dalam masalah pahala dan dalam masalah derajat yang tinggi. Coba lihat. Komplainnya para sahabat itu bukan masalah harta. Ini para sahabat yang miskin komplain kepada Nabi Muhammad SAW bukan dalam masalah harta, akan tapi dalam masalah pahala. Ya Rasulullah, sabaqa ahlud duthuri bil ujur wad darajatil ula. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami dalam masalah pahala dan derajat yang tinggi. Kemudian mereka menyebutkan, para sahabat yang fuqara tersebut menyebutkan, orang-orang kaya, para sahabat yang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka bisa membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Ajib. Lihat bagaimana ghibtahnya para sahabat yang miskin.
bagaimana ghirah mereka, kalau kita mau pakai istilah itu, ghirah mereka untuk yakni bersaing dalam masalah kebaikan. Mereka mengeluhnya kepada Nabi Muhammad SAW bukan masalah yakni karena mereka miskin, akan tapi karena mereka tidak bisa melakukan amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada mereka untuk berzikir, bertasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap akhir dari salat. Wa annahum bidzalika yudrikuna man sabaqahum, dan mereka itu bisa mengejar ketertinggalan dengan para sahabat yang kaya. Falamma sami'al aghniya'u bidzalik amilu mithlah. Ketika orang-orang kaya, para sahabat yang kaya mendengarkan hal tersebut, mereka juga melakukan amalan yang sama. Berzikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap setelah selesai salat. Faja'al fuqara'u faqalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna al-aghniya'u bima sana'na. Kemudian setelah orang-orang kaya tersebut, para aghniya tersebut, mereka telah mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, kemudian mereka melakukan amalan yang sama. Kembali lagi orang fuqara komplain, para sahabat yang fuqara komplain, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami para aghnia, mereka mendengarkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Mereka mendengarkan apa yang mereka mengetahui apa yang kami lakukan. Dan mereka melakukan wa'amilu mithlah, dan mereka melakukan apa yang semisal dengan kami. Mereka melakukan hal yang sama. Faqala lahum dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah kemuliaan dari Allah, karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi mungkin Nabi Muhammad SAW hendak mengajarkan kepada para sahabat, na'am, dalam masalah ini na'am, mereka bisa melakukan hal yang sama, melakukan hal yang sama dengan antum. Itulah karunia dari Allah. Akan tapi bisa jadi hal-hal lain itu tidak bisa dilakukan, tetap tidak bisa dilakukan oleh mereka, tapi bisa dilakukan oleh para sahabat yang fuqara. Seperti misalkan sabar, tentunya bersabar atas kemiskinan tersebut, begitu ya. Itu tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang hartanya melimpah. Kemudian juga masalah-masalah yang lain, sisi-sisi lain seperti masalah ilmu, seperti masalah tenaga, begitu ya. Maka itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang memiliki harta yang melimpah. Jawaban ini sekaligus ini adalah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini bisa bermakna harta. Allah memberikan harta kepada siapapun yang Allah kehendaki. Atau jadi harta, itulah yang dimiliki oleh orang-orang kaya, gitu ya. Atau karunia dari Allah berupa sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka, orang-orang kaya, seperti misalkan ilmu. Nah, bisa jadi di antum yang fuqara ilmunya lebih tinggi dari mereka. Nah, itu juga termasuk fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi dalam jawaban ini, lihat, dalam jawaban ini Nabi Muhammad SAW memaksudkan dua makna tersebut. Ini jawaban yang mengena sekali, yang mengena sekali. Walam yakul lakum ajruhum biniyatikum. Fahadha dalilun ala ma dzakarna lianna man tamanna al-amal wa laysa min adatihi fa'alahu min adatihi fi'luhu wa laysa min adatihi fi'luhu wa la yastati'u fi'lahu fa innahu yuktabu lahu ajruhu binniyati. Maka Nabi Muhammad SAW tidak menjawab kepada mereka. Beliau menjawab dengan ayat ini, tapi beliau tidak menjawab kepada mereka, kalian mendapatkan pahala mereka dengan niat-niat kalian. Yakni tidak sekedar cuma sekedar niat pengen punya harta tersebut, kemudian orang-orang fuqara itu Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan bahwa antum walaupun cuma niat saja pahalanya sama seperti mereka. Tidak menjawab demikian. Akan tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Berarti memang mengakui dalam masalah harta tersebut, na'am, derajatnya berbeda. Mereka diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Itu berarti mereka dibukakan pintu untuk beramal dengan harta mereka. Di saat yang sama, antum bisa jadi diberikan karunia oleh Allah yang tidak diberikan kepada para aghnia tersebut.
Tetapi antum bisa melakukannya dan antum dibukakan pintu untuk melakukan amalan tersebut. Yani masalah harta ini kan berarti pengkategorian manusia dari satu sisi. Ada yang orang harta yang melimpah, ada orang yang hartanya sedikit begitu ya. Aghnia, fuqara. Tapi pengkategorian manusia dari sisi yang lain seperti ilmu ya, masalah ilmu, ada orang berilmu, ada orang tidak berilmu. Pengkategorian manusia dalam sisi yang lain seperti ada orang yang fisiknya kuat sehingga dia bisa membantu, bisa berpuasa lebih kuat atau bisa membantu orang lain lebih banyak atau bisa berjihad lebih gigih gitu kan. Dengan orang yang fisiknya tidak mampu, sakit-sakitan, yakni apa namanya, sakit-sakitan dan tidak bisa melakukan amalan-amalan yang butuh fisik yang kuat. Nah, jadi pengkategorian bisa banyak, gitu kan? Ini cuma salah satu pengkategorian saja, dibedakan antara agniya dan fuqara. Ada yang lain, ulama dan juhala. Tapi para sahabat tentunya tidak disifati dengan juhala. Maksudnya orang yang berilmu dan orang yang kurang berilmu. Para sahabat ilmunya bertingkat-tingkat, kemuliaannya juga bertingkat-tingkat gitu ya. Tapi tidak kita katakan satu sahabat pun tidak kita katakan juhala. Kenapa? Karena setiap sahabat itu yakni mereka adalah orang yang berilmu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga di sini kita lihat jadi jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini dan beliau tidak menjawab kepada para fuqara ya, antum walaupun niat begini saja antum sudah sama pahalanya dengan mereka. Beliau tidak menjawab demikian. Maka ini adalah dalil bahwa mereka cuma mendapatkan pahala niat. Karena seseorang yang mengharapkan untuk beramal, akan tapi bukan kebiasaannya untuk beramal dengan amalan tersebut, dan dia tidak mampu untuk melakukan amalan tersebut, فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ بِالنِّيَّةِ. Maka dia hanya mendapatkan pahala dari sisi niat saja. Amma hadithu ma ra'aita min naqisati naqlin wa dinin. Fa yadullu ala naqsi diniha walakinnahu naqsun la tulamu alaih wa yakfiha ajrul imtithal ma ra'aiti min naqisatil aqlin wa dinin. Ya, ini tentang wanita ya, tentang wanita yang mengalami haid ya, tentunya mereka itu disifati dengan yakni orang yang memiliki ya atau wanita secara umum ya disifati dengan naqisati aqlin wa dinin. Naqisati aqlin wa dinin yaitu orang yang memiliki kurang dalam masalah akal dan din gitu ya. Ini bisa diterjemahkan secara bebas demikian. Naqisat kurang dalam masalah akal dan din. Apa maksudnya? Maksudnya adalah naqisat, yakni naqisati aklin, itu maksudnya adalah persaksian wanita tentunya berbeda dengan persaksian laki-laki. Kemudian naqisat din itu yang akan dibahas, yaitu apa? Itu seperti misalkan ketika keluar darah haid, maka kemudian itu membuat para wanita yang haid tersebut tidak bisa sholat gitu kan, bahkan tidak boleh sholat dan seterusnya. Ma ra'aitu ya, kalau tidak salah ini ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Jadi di sini kita lihat ini menunjukkan sesuatu yang ini khabar ya, bukan celaan. Ini khabar dalam konteks mengabarkan, bukan dalam konteks mencela perempuan ya. Baik, maka di sini kita lihat fayadullu ala naqsi diniha. Hadis ini menunjukkan atas kurangnya din dari wanita begitu ya. Jadi ketika misalkan ya tadi kita sebutkan haid ya, masalah haid. Masalah nifas juga. Masalah dan itu masalah haid dan nifas tersebut akan mengakibatkan yakni tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dan ini cukup untuk dibilang ya kurang dalam dinnya. Kurang dalam dinnya maksudnya adalah
Kalau dibandingkan dengan laki-laki, kesempatan itu maksud Ana ya yang mau tadi itu mungkin kata yang tepat ya. Kesempatan untuk melakukan amalan ibadah tentunya berkurang berbeda dengan yang laki-laki karena laki-laki tidak keluar darah haid atau nifas atau melahirkan. Sehingga maksudnya sekali lagi Ana tekankan di sini min babil khobar ya, min babil khobar bukan min bab yakni azam, bukan dalam bab celah. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, ayo, ini sudah disebutkan. Fa yadullu ala naqsi diniha. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu memiliki kekurangan dalam agama, akan tetapi walakinnahu naqsun la tulamu alaih. Akan tetapi inilah kekurangan yang tidak dicela. Wa yakfiha ajrul imtithal. Kal insani alladzi laisa indahu malun fa innahu yanqusu dinuhu li adami zakah wa la yahsulu lahul ajru li adami wujudi sabab. Ya. Jadi di sini kita lihat wa yakfiha ajrul imtithal, wallahu alam, ini maknanya adalah ketika seorang perempuan mencukupkan dirinya dengan pahala ketika dia melakukan amalan ibadah, puasa atau sholat ya, ketika tidak haid, maka itu sudah mencukupinya. Itu sudah mencukupinya. Selain itu, dia ma'dzur. Ya, di periode ketika dia haid atau nifas, dia ma'dzur. Ya. Di periode ketika suci, inilah kesempatan dia untuk beramal. Inilah kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Akan tetapi, walaupun di periode yang haid tersebut mereka tidak bisa mendapatkan pahala karena tidak sholat, tidak puasa, maka pahala ketika mereka suci itu sudah mencukupi mereka. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan berarti kemudian karena mereka ada periode haid atau nifas, kemudian yakni ini membuat dosa-dosa mereka atau ya atau peluang ya, kemungkinan dosa mereka lebih banyak daripada pahalanya. Ini menjadi semakin besar. Ini maksud dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa yakfiha ajrul imtithal. Yani ketika mereka melakukan amalan-amalan sholat dan puasa yang tidak bisa dilakukan ketika haid atau nifas, itu sudah mencukupi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, tidak berarti kemudian gara-gara sekedar keluarnya darah haid dan nifas sehingga kesempatan untuk beramal menjadi lebih sedikit, sehingga peluang untuk dosa bagi para wanita itu lebih besar daripada pahalanya, ini menjadi semakin besar. Tidak demikian. Ini makna dari wa yakfiha ajrul imtithal. Kal insani alladzi laisa indahu mal, seperti orang yang memang tidak punya harta. Fa innahu yanqusu dinuhu wa li adami zakah, maka dinnya kurang. Kenapa? Karena dia tidak bisa bayar zakat. Memang tidak bisa dan tidak wajib dan tidak boleh. Bukan tidak boleh ya. Tidak sah sebagai zakat. Boleh saja tapi itu sebagai sedekah. Ya. Wala yahsulu lahul ajru li adami wujudis sabab, dan tidak dapat pahala zakat, tapi dapat pahala sedekah kalau misalnya dia pun tetap mengeluarkan hartanya. Tapi dia dapat pahala dari sisi mana? Dari sisi sedekah. Dia tidak dapat pahala dari sisi zakat li adami wujudis sabab, karena sebabnya tidak ada. Fa in qila hiya kanat taf'alus salata wal ibadat. Kalau misalkan dikatakan bahwa wanita itu melakukan biasa melakukan sholat dan melakukan ibadah. Fal jawab na'am, lakin lamma wujidal mani'u tagha 'ala sabab. Betul bahwa wanita ketika periode suci mereka biasa melakukan sholat, biasa melakukan amalan-amalan ibadat begitu ya. Akan tapi ketika kemudian ada penghalang, sehingga penghalang tersebut membuat ya yakni sholatnya tersebut tidak sah, atau bahkan yakni tidak ada sebab untuk melakukan amalan tersebut begitu ya, karena ada mani, ada penghalang. Fazala atharuhu bil kulliyah, maka pengaruhnya hilang begitu saja. Falaisa laha ajrun niyah walal amal. Sehingga wanita ketika dalam posisi haid, ketika sedang haid atau nifas, tidak mendapatkan pahala niat ataupun pahala amalan sama sekali. Malaha illa ajrul imtithali bitarkis shalah. Akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala imtithal bitarkis shalah. Yani dia meninggalkan sholat, ini sendiri adalah ibadah. Jadi
Ana lupa tadi sudah Ana sebutkan atau tidak. Mungkin belum Ana sebutkan. Yakni ketika dia, perkataan ini ya, ketika dia masih dalam periode suci, maka pahalanya ketika sholat itu sebenarnya sudah mencukupi. Dan ketika dia periode haid pun, ketika dia tidak sholat dalam rangka karena itu diperintahkan oleh Allah, yakni dilarang oleh Allah untuk sholat ketika haid dan nifas, itu sendiri adalah imtithal, itu sendiri adalah yakni mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sendiri sudah dapat ibadah. Ayo, maka tidak sholatnya perempuan ketika haid dan nifas itu sendiri adalah ibadah. Malaha illa ajrun imtithal bitarkis shalah. Wal farqu bainaha wa bainal marid alladhi kana min adatihi al-amal anna hadhi wallahu alam lamma mana'aha asy-syar'u wa nahaha an dzalika sarat laysat mahallan lil amali salih kas-sawmi yawmal 'idi falau samahu al-insanu la yu'jaru alaihi walau tamanna ay yasumahu wa la yu'jaru alaihi walau nawa annahu yasumuhu laulal mani'u la yu'jaru alaihi hadza huwal farqu. Jadi apa bedanya antara wanita yang haid? Bukankah, jadi permasalahannya begini ya, wanita itu bisa haid. Ketika dia haid, maka apakah dia mendapatkan pahala dari sisi, yakni dia selama ini biasa sholat ketika suci, ketika haid tidak bisa sholat karena uzur, keluar darah haid, apakah dia dapat pahala karena amalan yang biasa dia lakukan selama suci? Sama seperti ketika orang sakit, selama ketika dia sehat itu dia biasa sholat, biasa dia puasa. Ketika sakit dia tidak bisa melakukan itu semua, maka dikatakan tadi bahwa dia mendapatkan pahala atas amalan yang biasa dia lakukan. Nah, sekarang apakah wanita haid seperti itu? Apakah ketika dia dalam posisi haid dia dapat pahala seperti amalan-amalan, dia mendapatkan pahala ya seperti amalan-amalan yang biasa dilakukan sebelumnya ketika periode suci? Syekh Utsaimin menjawab tidak. Ya, mengapa? Karena wanita haid dia tidak sholat karena memang diperintah, yakni dilarang oleh syariat. Dia dilarang oleh syariat untuk sholat, puasa, ya, sehingga dia mendapatkan pahala dari sisi yang lain, yaitu apa? Dia tidak sholat pun mendapatkan pahala, gitu ya. Dia tidak sholat dan tidak puasa itu saja adalah ibadah, berarti dia mematuhi syariat, begitu kan? Kalau orang sakit, maka itu karena yakni karena adanya uzur, ya, bukan kemudian yakni dilarang secara khusus begitu ya, akan tapi karena adanya masyaqqah dan adanya rukhsah, keringanan begitu ya. Jadi inilah bedanya. Sama seperti orang yang berpuasa ketika hari Id. Kita baca perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini, perbedaan antara wanita haid dengan orang sakit itu karena orang sakit yang biasanya dia beramal, perbedaannya adalah ketika syariat itu telah melarang wanita yang haid untuk melakukan sholat, puasa, maka ya ketika dia haid itu bukan tempatnya untuk melakukan amalan soleh. Seperti misalkan puasa pada hari Id, kalau seseorang itu berpuasa pada hari Id, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa. Kalau dia berharap, dia berniat dan bertekad untuk berpuasa pada hari Id, juga tidak akan mendapatkan pahala. Pahala niatnya tersebut nggak ada. Walau nawa annahu yasumuhu laulal mani la yujaru alaihi. Dan kalaupun misalkan dia yakni sama ini berniat ya, sama seperti sebelumnya, maka juga dia tidak mendapatkan pahala. Hadza huwal farq. Maka ini bedanya. Jadi berpuasa ketika hari Id itu bukan sesuatu yang memang disyariatkan dari asalnya. Adapun sholat bagi orang sakit memang disyariatkan dari sholat itu disyariatkan dari asalnya begitu ya. Baik bagi orang sakit ataupun orang sehat, tapi orang sakit mendapatkan rukhsah, misalkan tidak perlu jamaah begitu ya, atau kalau misalnya sakitnya kemudian misalkan pingsan, maka tidak masalah nanti diqadha begitu ya. Ini adalah rukhsah dari syariat. Akan tapi wanita haid itu bukan rukhsah, itu memang larangan. Itu bedanya. Ini bedakan antara rukhsah dengan larangan. Sesuatu yang memang dilarang. Antum paham apa bedanya antara azimah dengan rukhsah? Ya, semoga antum ingat ya pelajaran di usul fikih. Azimah dengan rukhsah. Azimah itu sesuatu yang memang disyariatkan dari asalnya. Rukhsah itu adalah keringanan bagi orang yang mendapatkan uzur. Tidak sholat bagi wanita haid itu azimah.
tidak sholat bagi orang sakit itu rukhsah. Kalau misalkan sakitnya itu bisa pingsan begitu ya, membuat dia pingsan atau membuat dia tidak sadarkan diri, sama aja, koma begitu ya. Dia tidak sholat. Ini uzur, ini rukhsah. Tapi kalau bagi wanita haid itu azim, Allahu a'lam. Jadi itulah bedanya. Fahadil umur salata waradat fil Quran. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau berkata, 3 hal ini disebutkan di Al-Qur'an. Ammal a'malul lati basharaha al-'abdu fa'aktsaru min an tuhsal nususu ad-dallatu 'alaiha. Adapun amalan yang itu dilakukan oleh seorang hamba, apa dalil bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dia akan mendapatkan pahala? Banyak sekali. Dalil-dalil yang menyebutkan hal ini, nas-nas yang banyak yang menyebutkan hal ini banyak sekali. Lebih banyak dari apa yang bisa kita hitung. Itu maksud dari perkataan ini. Fa'aktsaru min an tuhsa. Lebih banyak daripada kemampuan kita menghitungnya. Masya Allah. Karena banyak sekali memang. Kaqaulihi bima kuntum ta'malun, ya, karena atas apa yang kalian amalkan. Laha ma kasabat, dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Li amali wa lakum amalukum. Ya, li amali wa lakum amalukum. Bagiku amalanku dan bagi kalian amalan kalian. Nahwu dzalik. Maka ini menunjukkan amalan yang kita memang lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal a'malu allati syara'a al-'abdu fiha wa lamma yukmiluha faqad dalla 'alaiha qauluhu ta'ala wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Adapun amalan-amalan yang disyariatkan, amalan-amalan yang dimulai oleh seorang hamba tapi dia tidak bisa menyelesaikannya, maka ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa amalan tersebut tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yaitu ayat, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan. Fa hadza kharaja lil hijrati wa adrakahul ajal qabla takmili amalihi. Maka orang ini keluar dari rumahnya untuk hijrah dan dia mendapati ajalnya di tengah jalan sebelum menyelesaikan amalan hijrahnya tersebut. Fa akhbara ta'ala annahu waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pahalanya itu telah diberikan oleh Allah baginya. Fa kullu man syara'a fi amalin min a'malil khairi thumma ajaza 'an itmamihi bimautin au ajzun badani. Ya, jadi setiap yang melakukan suatu amalan kebaikan, summa ajaza an itmamihi, kemudian dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, bimautin, bisa dengan meninggal, au ajzin badani, atau dengan yakni ketidakmampuan fisik, au ajzin mali, atau ketidakmampuan harta, au mani'in dakhili au khariji, atau penghalang, baik penghalang dari sisi internal ataupun eksternal. Wa kana min niyyatihi laulal mani'u la atammahu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, dan dia dia memiliki niat gitu ya. Seandainya bukan karena adanya penghalang ini, maka ya sungguh aku akan menyelesaikan amalan ini. Maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innamal a'malu binniyat, karena amalan itu bergantung pada niatnya. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami tersebut. Fa kullu man istahada fil khairi hadahu Allahu tariqa al-musilata ilaih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan, maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk meniti jalan yang bisa mengarah kepada kebaikan tersebut. Sawa'un akmala dzalikal amala aw hasala lahu a'ikun anhu. A'ik, penghalang, ya. Apakah dia bisa menyelesaikan amalannya tersebut atau ada penghalang di tengah jalan. Tetapi ketika dia sudah bertekad, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahalanya baginya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yakni dia bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu amalan kebaikan,
Dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia bersungguh-sungguh untuk membuat ridho Rabb-nya, membuat Rabb-nya ridho padanya. Maka bersungguh-sungguh di sini ya yakni tekad yang kuat, niat, lanahdiyannahum subulana. Maka Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami akan memberikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Antara Allah memberikan taufik kepada dia untuk menyelesaikan amalannya tersebut, atau ada penghalang tetapi Allah tetap memberikan dia pahala full sama seperti ketika dia menyelesaikannya. Yani adanya penghalang tersebut tidak kemudian membuat kita terhalangi dari pahala. Selama kita memang bersungguh-sungguh dan berniat ya yang baik, mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini hendaknya membuat kita tidak boleh untuk bersedih hati. Ketika misalkan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, misalkan begitu ya. Seperti misalkan yakni kita bersungguh-sungguh untuk memahami suatu ilmu, bidang ilmu tertentu misalkan. Akan tapi ya belajar kok susah, belajar usul fikih kok susah banget, belajar ilmu hadis kok susah banget, Masya Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya tetap memberikan kita pahala yang full. Ya, seperti ketika kita bisa mendalami dan menguasai bidang ilmu tersebut. Ini salah satu contoh, ya. Ini salah satu contoh adanya penghalang yang membuat kita tidak bisa memahami ilmu tersebut. Entah misalkan karena memang ilmunya susah dan kita memang yakni tidak dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Karena manusia bertingkat-tingkat sebagaimana tadi. Ada manusia yang aghnia, ada yang fuqara. Itu pengkategorian manusia dari sisi harta, dan ini bukan celaan. Ini bukan celaan karena memang min babil khabar, ini dalam bab mengkabarkan. Memang faktanya begitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan juga pengkategorian dari sisi yang lain, ada yang dari sisi ilmu, ada yang berilmu, ada yang kurang berilmu. Ada yang cepat dalam menangkap ilmu, ada yang lambat dalam menangkap ilmu. Ya, demikian pula cepat, ada yang cepat sekali, ada yang super cepat, ada yang agak begitu cepat begitu ya. Demikian pula yang lambat sekali, super lambat, ada yang agak begitu lambat dan seterusnya. Manusia bertingkat-tingkat. An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ya. Manusia itu seperti barang tambang. Sebagaimana kita tahu barang tambang itu jenis-jenisnya banyak sekali. Macam-macam jenisnya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah itu akan menjadi yang terbaik juga ketika mereka masuk Islam dan kemudian mereka menuntut ilmu. Yakni ketika seseorang memang sudah memiliki karakteristik yang baik sejak zaman jahiliyah, kalau dia masuk Islam dia tetap memiliki karakteristik yang baik tersebut. Kalau seseorang memiliki kemuliaan dan martabat yang tinggi ketika masih jahiliyah, ketika dia masuk Islam dan menuntut ilmu, dia juga akan memiliki kemuliaan yang tinggi tersebut. Ini diantara makna dari hadis ini adalah orang yang yakni khawatir begitu ya, khawatir kalau masuk Islam atau ketika dia kemudian misalkan belajar sunnah, hijrah, ngaji, dia khawatir misalkan kemuliaannya berkurang. Selama ini dimuliakan, nah nanti gimana kalau saya pakai jilbab? Awalnya nggak berjilbab, gimana kalau saya berjilbab? Atau gimana kalau saya pakai cadar? Gimana nanti kalau saya melihara jenggot? Gimana kalau nanti saya mengamalkan amalan-amalan yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu khawatir begitu ya, bahwa nanti image-nya berbeda dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW mengabarkan, an-nasu ma'adin. Manusia memang seperti barang tambang. Maka emas itu akan tetap emas dimanapun tempatnya. Tetapi kalau antum meletakkan emas di setumpukan kotoran, maka tentunya itu tidak sesuai dengan kemuliaan antum, betul tidak? Kalau antum merasa bahwa yakni antum adalah orang yang harusnya memiliki derajat yang mulia, maka tinggalkanlah kekufuran, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah kefasikan. Karena memang itu tidak sesuai gitu kan. Jadi an-nasu ma'adi. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ini tidak seperti yang disangkakan sebagian orang. Ketika misalkan dia merasa kalau saya masuk Islam atau kalau saya hijrah misalkan. Kalau saya hijrah, nanti saya dibilang bodoh, nanti saya dibilang Wahabi begitu ya. Sebagian orang berpikir demikian. Akan tapi an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah,
Khiyarun fil Islam idza faqihu. Taib. Maka di sini kita lihat yakni ketika misalkan kembali ke contoh tadi, ketika misalkan kita memiliki penghalang untuk menguasai suatu ilmu, maka ya jangan kemudian kita putus asa, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita pahala yang penuh begitu ya. Sama seperti orang yang bisa menyelesaikan amalan tersebut, memahami dan mendalami bidang ilmu tersebut dengan baik. Itu kalau dari sisi ilmu. Kalau dari sisi yang lain, contoh amalan-amalan yang lain banyak sekali, sama saja contohnya. Ya, sama saja contohnya. Wa amal atharul a'malil abdi wa amma atharu a'malil abdi faqad qala ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ay basharu amalahu wa atharuhum allati tarattabat ala a'malihim min khairin wa syarrin. Adapun buah dari amalan seseorang, ini ketika seseorang melakukan amalan, dia berniat dengan amalannya tersebut, tapi dia tidak punya niat, dia tidak kepikiran sama sekali dengan buahnya. Buahnya itu akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sungguh kami itu akan membangkitkan orang mati dan kami tulis apa yang telah dia lakukan. Yakni amalan yang memang dia lakukan. Wa atharahum, dan kami juga tulis ya buah-buah dari amalannya tersebut. Allati tarattabat ala amalihim min khairin wa syarrin. Kebaikan atau keburukan yang berasal dari amalannya tersebut. Kita lihat kebaikannya, buah dari amalannya tersebut, kebaikannya akan dicatat juga, dan demikian pula keburukannya. Kalau amalan tersebut adalah amalan keburukan. Tapi kalau misalkan amalan tersebut adalah amalan kebaikan, kemudian ternyata ada orang yang kemudian menyalahpahami, kemudian muncul dari situ amalan-amalan keburukan, buahnya adalah suatu keburukan, maka tentunya orang ini berlepas diri. Berlepas diri. Contoh yang paling fenomenal adalah Nabi Isa alaihissalam berdakwah, kemudian orang ya menyelewengkan perkataan Nabi Isa alaihissalam, memahaminya dengan salah, menafsirkan dengan salah, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, dan seterusnya. Kitab suci mereka ubah-ubah, mereka edit, mereka insert atau delete, dan seterusnya beberapa perkataan dari kitab suci tersebut, Injil, kemudian akhirnya membuat orang-orang yakni beribadah kepada Nabi Isa. Ini tentunya tidak masuk pada hitungan, ya, tidak Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari hal ini. Sama seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Rafidah kemudian menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berlepas diri dari hal ini. Akan tapi orang yang menjadi pemrakarsa dari hal tersebut, ya, Abdullah bin Sabah, pemrakarsa dari kesesatan Rafidah tersebut, itulah yang akan mendapatkan buah dari seluruh amalan keburukannya. Dia telah berbuat buruk, dan seluruh dosa dari orang-orang yang mengikutinya, yang meneladaninya dalam keburukan tersebut, itu juga masuk dalam rekening dosanya si Abdullah bin Sabah. Jadi ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita pahami. Yakni buah dari amalan kita itu juga akan dicatat. Oleh karena itu jangan menjadi pionir dalam keburukan, tapi jadilah pionir dalam masalah kebaikan. Karena kita tidak tahu ya berapa banyak pegunungan dosa yang akan dihadirkan nanti di akhirat kalau kita menjadi pionir dalam keburukan. Kita merasa melakukan suatu keburukan sedikit, tetapi kalau kita menjadi trendsetter dalam keburukan tersebut, menjadi pionir dalam keburukan tersebut, menjadi apa istilahnya ya, influencer, jadi bad influencer dalam keburukan tersebut, maka ya kita khawatir samudra dosa dihadirkan sementara kita tidak sadar. Pernahkah kita melakukan samudra dosa tersebut? Kita khawatir nanti dikatakan kepada kita, ini adalah dosa-dosa dari seluruh orang yang mengikutimu, na'udzubillah min dzalik. Akan tapi kalau kita menjadi pionir dalam masalah kebaikan, maka ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala
menghadirkan samudra pahala. Kita kaget, dari mana pahala ini? Kemudian nanti dikatakan ini adalah pahala dari semua orang yang mengikutimu. Masya Allah. Wa yadullu ala hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatun hasanatun man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam sunnah hasanah, yaitu contoh yang baik, maka kana lahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala atas amalannya tersebut, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang, setiap orang yang mengamalkannya setelahnya. Dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan, mencontohkan amalan keburukan, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dari amalan tersebut. Selain itu dia juga akan mendapatkan dosa dari seluruh dosa orang-orang yang melakukannya. Maka ini menunjukkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita lihat di situ di akhir hadis. Ini menunjukkan bahwa buah dari amalan itu juga dicatat. Ya, buah dari amalan itu juga dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini harusnya sunnatan hasanatan. Ini sebenarnya sunnatan sayyi'atan, ya. Allah a'lam. Harusnya demikian. Fal insanu yuktabu lahu atharu amalihi. Manusia itu dituliskan baginya buah dari setiap amalannya. Hatta wa illam yaksudha. Ya. Walaupun dia tidak meniatkan buah dari amalannya tersebut. Zara'a rajulun zar'an. Seseorang menanam suatu tanaman. Au gharasa gharsan, atau ya memanen gitu ya. Dia misalkan menanam atau menanam padi atau menanam pohon misalkan begitu ya. Kemudian dari buahnya tersebut itu memberikan manfaat bagi orang banyak. Maka ini dia akan mendapatkan pahala dari buah dari amalannya tersebut, walaupun dia tidak pernah kepikiran atas amalannya, atas buah dari amalannya tersebut. Ya, al-gharasa ini nanam juga ya. Ya, menanam juga. Fantafa'a bihi man lam yakhtur bi balihi ayyantafi'a bihi fa innahu ya'juru 'ala dzalik. Seorang menanam suatu tanaman atau memanen sama saja, tapi gharasa di sini maknanya menanam ya. Tadi kalau tidak salah Anda terjemahkan memanen, tapi ini menanam juga harusnya. Oh, tidak salah demikian ya. Ini menanam juga. Tapi nanti ada bedanya antara zara' dengan gharas itu berbeda. Apa yang ditanam begitu. Kalau benih itu lebih ke arah zara'. Fantafa'a bihi man lam yakhtur bi balihi. Maka kemudian orang-orang yang tidak dia pikirkan sama sekali bisa mengambil manfaat dari apa yang dia tanam tersebut. Fa innahu ya'jaru 'ala dzalik. Maka ini juga dia mendapatkan pahala atas manfaat tersebut. Wa in kana lam yakun bi balihi hina warasal gharsa aw zara'a zar'a lakin li annahu nasha'an amalihi. Walaupun dia tidak kepikiran sama sekali ketika dia menanam tanaman tersebut, ya, dia tidak kepikiran sekali, akan tapi dia tetap mendapatkan pahalanya. Mengapa demikian? Karena itu adalah buah dari amalannya. Ya, li'annahu nasha'an amali, karena itu berasal dari amalannya. Bagaimana dengan memanen? Apakah bisa ada manfaat? Ada juga ya, dengan memanen buah atau memanen ya apa yang dia tanam begitu kan, kemudian itu bermanfaat bagi orang lain. Dia memanen, kemudian dia jual, kemudian itu bisa bermanfaat, maka yakni semoga itu juga dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala fil mujahidin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berfirman tentang mujahidin. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghizul kuffaru wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'. Ya, yakni tidaklah mereka itu ditimpa dhama. La yusibuhum dhama, tidaklah mereka itu ditimpa kehausan, wala nasab, dan juga kelelahan, wala mahmasah, kelaparan fi sabilillah, di jalan Allah, wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar, dan mereka itu tidak yata'una mawti'an, yakni menempati suatu tempat atau ya memasuki suatu tempat yang itu kemudian membuat orang kafir marah. Dan mereka tidak pula wala yanaluna min aduwwin nailan, dan mereka tidak pula memberikan sesuatu kepada musuh. Tidaklah semua ini kecuali illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Tidaklah semua ini terjadi kecuali dicatatkan baginya amal-amal yang soleh. Jadi ketika seorang mujahid mereka tertimpa yakni dhama, haus ya, di medan perang. Mereka tertimpa kelelahan, mereka mengalami kelelahan di medan perang, atau mereka mengalami kelaparan di medan perang, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga misalkan ketika mujahid tersebut maju kemudian masuk ke satu daerah dan itu membangkitkan amarah orang kafir, yaghizul kuffar, dan juga mereka memberikan sesuatu pada musuh, yakni mereka melukai musuh, mereka memberikan mara bahaya pada musuh, mereka menyusahkan musuh, mereka berikan musibah pada musuh. Tidaklah semua ini kecuali itu semua berpahala. Tidaklah semua ini kecuali itu semua adalah amalan soleh. Ya, dengan catatan tentunya ini adalah jihad syar'i ya. Ini tentunya harus dicatat, ini harus merupakan jihad syar'i, bukan jihad abal-abal ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala dari orang yang berbuat baik. Fa kullu hadhil umur min athari amalihim. Maka semua perkara ini adalah buah dari amalan mereka. Buah dari amalan-amalan mereka. Amalan mereka itu ada apa? Amalan mereka itu adalah berjihad. Akan tapi buahnya ada kehausan, ada kecapean, ada kelaparan, ada orang kafir marah, ada orang kafir terluka atau terkena musibah atau bahkan yakni terbunuh. Maka ini semua akan diberikan pahala atas mujahid tersebut. Tsumma dzakara amalahum allati basharuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan yang memang mereka lakukan. Apa itu? Wala yunfikuna nafaqatan ila akhiril ayat. Yani ayat tersebut menyebutkan amalan yang memang dilakukan oleh mujahid tersebut. La yunfikuna nafaqatan saghiratan la kabiratan la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ya, mereka itu tidak menafkahkan harta baik sedikit ataupun banyak, dan mereka tidak melewati suatu lembah kecuali illa kutiba lahum ajruhum illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ya, tidaklah mereka melakukan itu, menafkahkan harta sedikit atau banyak, melewati lembah, kecuali akan dicatatkan bagi mereka pahala. Ya, dia jaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka atas amalan terbaik dari mereka. Amalan yang terbaik dari mereka, lebih baik dari amalan, bahkan lebih baik lagi dari amalan yang terbaik tersebut, gitu ya. Dia jaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Baik. Jadi di sini kita lihat yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 120 ini, dalam ayat ini, buah dari amalan. Dalam ayat 121 menyebutkan amalan yang memang mereka lakukan sendiri. Wal a'malu allati hiya min athari amalihi naw'an, dan amalan-amalan yang merupakan buah dari amalan seseorang. Sesuatu yang merupakan buah dari amalan seseorang itu ada dua jenis. Ahaduhuma an taqa'a bi ghairi qasdin minal insan.
yakni buah dari amalan tersebut terjadi tanpa adanya niat dari seseorang tersebut. Ka'an ya'mala a'malan salihatan khairiyatan fayaqtadi bihi ghairuhu fi hadzal khair. Seperti seseorang melakukan sebuah amalan saleh, amalan baik, kemudian orang lain itu menirunya dalam kebaikan tersebut. Fa inna dzalika min athari amalihi, ini termasuk buah dari amalannya. Wa kaman yatazawwaju bi ghairi niyatin husulul aulad wa kaman yatazawwaju bi ghairi niyati husulil auladis salihin. Seperti orang yang nikah tapi gak ada niat sama sekali agar nanti punya anak soleh. Yani gak kepikiran niat sama sekali untuk memiliki niat tersebut begitu ya. Niatnya bisa jadi niat untuk menjaga agamanya, menjaga ifahnya dan seterusnya. Gak kepikiran niat ini sama sekali. Fayu'tihillahu auladan salihin. Akan tapi kemudian Allah berikan dia anak-anak soleh. Fa innahu yantafi'u bihim wa bidu'aihim. Maka dia akan tetap mendapatkan manfaat dari anak-anak solehnya tersebut dan dari doa-doa mereka. Wathani wa huwa asyrafun nau'ain. Yang kedua, jenis yang kedua dari buah dari suatu amalan, ini adalah jenis yang lebih utama, lebih mulia dari jenis yang pertama tadi. Ayyaq'a dzalika biqasdihi, yaitu ketika dia berniat, memang kepikiran atas buah dari amalan tersebut. Kaman 'allama 'ilman nafi'an, seperti orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, fanafis ta'limuhu wa mubasharatuhu lahu min ajallil a'mal. Fanafsu ya, fanafsu ta'limihi. Ya, ini bukan fi'il ya. Fanafsu ta'limihi wa mubasharatihi lahu min ajallil a'mal. Maka perbuatan dia mengajarkan itu sendiri, ini adalah amalan kebaikan. Bahkan di antara amalan yang paling mulia. Tsumma ma hasala minal ilmi wal khairi al mutarattabi ala dzalika. Ya, tsumma ma hasala minal ilmi wal khairi al mutarattabu ala dzalika fa innahu min athari amalihi. Kemudian buah dari pengajarannya tersebut, buah dari dakwahnya tersebut itu masuk dari buah dari amalannya. Wa kaman yaf'alul khaira liyaqtadiya bihin nas, seperti orang yang melakukan amalan kebaikan tapi dia kemudian berniat agar orang juga mengambil teladan dari amalan kebaikan ini. Aw yatazawwaju li ajli husuli dzurriyyati shalihin, atau dia menikah kemudian dia niatkan dalam hatinya dia menikah ini, di antara niat yang kepikiran olehnya adalah supaya mendapatkan anak-anak yang saleh. Fayahsulu muraduhu, sehingga apa yang dia niatkan tersebut kemudian terjadi. Fa inna hadza min athari amalihi, maka jelas ini adalah buah dari amalannya dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan. Ini seperti orang yang menanam benih atau tanaman, kemudian ayubashiru sana'atan mimma yantafi bihan nas fi umuri dinihim wa dunyahum, atau orang yang melakukan membangun sesuatu atau memproduksi sesuatu, orang-orang engineering ini, teknik sipil atau yang lain-lain, teknik industri dan lain-lain gitu ya. Dia membuat sesuatu atau membangun sesuatu yang itu bisa bermanfaat bagi manusia, baik dalam perkara dunia mereka, agama mereka ataupun dunia mereka. Wa qasad bidzalika husuran nafa', dan dia memang berniat ingin memberikan manfaat kepada manusia. Fama tarattaba min naf'in dini au dunyawi ala hadzal amal fa innahu min athari amalihi. Maka setiap yang menjadi konsekuensi dari amalannya tersebut, baik itu kebermanfaatan agama atau kebermanfaatan dunia, maka ini adalah tercatat sebagai buah dari amalannya. Wa in kana ya'khudhu ala amalihi al-akhir ajran wa iwadan fa innallaha yurkhilu bisahmil wahidi wa in kana ya'khudhu ala amalihi al-akhir ajran wa iwadan, walaupun dia misalkan ketika dia melakukan hal tersebut, misalkan dia mengambil upah Jadi misalkan ketika membangun, dia mengambil upah dari bangunannya tersebut. Ketika dia memproduksi sesuatu kemudian dijual, dia berarti kan mengambil ewat, mengambil harganya begitu ya. Tapi ketika itu memberikan manfaat, maka Allah tetap memberikan dia pahala. Karena itu adalah wasilah, adanya wasilah. Bangunan tersebut bisa berdiri karena tentunya butuh dana, tentunya butuh modal, tentunya butuh finansial untuk
membangun bangunan yang nanti ini kemudian akan bermanfaat. Bangun masjid misalkan butuh dana, bangun sekolah butuh dana, bangun sesuatu yang bermanfaat, membuat sesuatu yang bermanfaat butuh butuh dana. Jadi tidak mengapa, walaupun ada ajr wa iwad, walaupun ada upah dan harga, tetapi ketika itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka itu akan dia tetap akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Fa innallaha yudkhilu bis-sahmil wahidi ya, al-jannah thalatha, sani'uhu wa ramihi wal mumiddu lahu. Yani Allah Subhanahu wa taala eh, memasukkan ke dalam yakni pahala yang sama, yakni yudkhilu bis-sahmil wahidi, eh, ini ungkapan ya, ini ungkapan. Ini orang yang yakni memanah ya, orang yang memanah itu maka ada yang memang memanah, ada yang menekan tombolnya begitu ya, kalau menembak bisa begitu ya. Ada yang melakukannya, ada yang mempersiapkan, ada yang memang mengarahkannya, dan ada orang yang mempersiapkan. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Al-Utsaimin di sini adalah, ini Syekh Al-Utsaimin atau Syekh Sa'di? Ini perkataan Syekh Sa'di ya. Ya, ini ungkapan makna bebasnya adalah orang yang melakukan tembakan tersebut, Allah alam ini maknanya adalah tembakan atau memanah begitu ya. Yang melakukannya, kemudian yang mengarahkannya, kemudian yang mempersiapkannya, mengambilkan anak panah dan seterusnya, itu semua dikategorikan yang sama, yakni sama-sama dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini adalah ungkapan Allah alam untuk memaknai yakni memaknai bahwa tidak hanya orang yang tidak, seseorang itu tidak hanya mendapatkan yakni amalan, mendapatkan pahala dari amalan yang memang dia lakukan, akan tapi dia mendapatkan pahala atas amalan orang lain yang kemudian amalan orang lain tersebut karena diinspirasi oleh dia, karena diteladani oleh dia. Seseorang, si fulan, si A misalkan, melakukan amalannya A. Tapi kemudian amalan yang A ini, amalan si A ini menjadi yakni seperti persiapan bagi orang lain untuk melakukan amalan B. Nah, dia maka yang A ini akan mendapatkan pahala juga atas amalan B, karena amalan B itu bisa terjadi karena amalan A yang dia dapatkan. Seperti misalkan ketika seorang mengajar, contohnya kalau kita ambil contoh ilmu begitu ya. Ketika seorang mengajarkan seseorang bahasa Arab. Mengajarkan seseorang bahasa Arab. Kita ngajar bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang kita ajarkan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut bisa ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, masya Allah gitu ya. Maka kita juga akan mendapatkan pahala dari jalur-jalur tersebut. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan, mengajarkan bahasa Arab kepada dia, itu adalah persiapan bagi dia bagi orang tersebut melakukan amalan dia sendiri, begitu ya. Yaitu mempelajari fikih, mempelajari hadis, mempelajari tafsir dan seterusnya. Jadi itu maksudnya, maksud dari makna ini, yakni kita mendapatkan pahala tidak hanya atas amalan yang kita lakukan, akan tapi walaupun amalan yang kita lakukan tersebut hanya sekedar persiapan bagi amalan orang lain, sehingga orang lain bisa beramal dengan amalannya sendiri, kita juga insya Allah akan mendapatkan pahala, insya Allah juga akan mendapatkan pahala atas amalan orang lain tersebut. Ya, inilah diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang akan kita tunggu? Yani kita harus tunggu apa lagi? Kita harus bersemangat untuk mengarahkan kebaikan kepada orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam kana lahu wizruha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.